Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang operasi fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan nanti kalian dapat menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian untuk fungsi, serta kalian nanti bisa menentukan daerah asal dari fungsi yang telah kalian operasikan pada kasus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Diberikan sebuah fungsi hx sama dengan 6 min 2x. Kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita dapatkan di tingkat pertama di SMP dulu. Diberikan fungsi seperti ini, lalu kalian diminta adalah menentukan H5. Bagaimana cara kita mencari H5? Betul, kita mengganti nilai X-nya yang diberikan di sana menjadi 5. Jadi kalau di sini adalah yang diminta 5, maka X-nya yang di sini kita ganti dengan 5. Maka menjadi 6 min 2 kali 5. 6 min 2X. Jadi berapa? 6 min 10 sama dengan min 4. Selanjutnya, yang diminta adalah HA. Kalau HA berarti apa? Sama hanya dengan H5 tadi yang kita sudah buat. Jika yang diminta adalah HA, maka nilai X di sini kita ganti siapa? Betul, kita ganti A ya. 6 min 2A. Apakah berhenti di sini? Jika sudah tidak bisa kita sederhanakan, maka cukup ini. Jadi HA adalah 6 min 2A. Bagaimana jika yang diminta adalah menentukan daripada HX plus 7? Artinya apa? Sama. Maka kita akan mengganti nilai daripada X di sini dengan X plus 7. Maka menjadi siapa? Menjadi 6 min 2. X-nya kita ganti dengan X plus 7. Jadi menjadi X plus 7. Ini adalah 6 min 2X. X-nya di sini tadi kita ganti dengan X plus 7. Karena yang diminta adalah X plus 7. Menjadi 6. Hati-hati di sini ada min. Maka kita SCTV-kan di sini menjadi min 2X min 14. Kesini ya. Menjadi min 14. Nah, apakah berhenti di sini? Tentu saja tidak, karena ini kita bisa sederhanakan. Kita gabung ya. Yang tidak memiliki X, kita gabung. Menjadi berapa? Menjadi min 8 min 2X. Maka H X plus 7 artinya adalah min 8 min 2X. Pada operasi fungsi diberikan dua buah fungsi, katakanlah namanya adalah F dan G. Maka pada penjumlahan, F ditambah GX di sini adalah Fx ditambah Gx. Dan ingat, domainnya adalah irisan daripada kedua domain tersebut. Jadi irisan daripada DF dengan DG. Itu pada penjumlahan. Pada pengurangan pun sama. Fx dikurangkan dengan Gx seperti ini. Dengan domain pun
merupakan irisan daripada kedua fungsi tersebut. Pada perkalian juga sama, maka di sini ada F kali G adalah Fx kali Gx dengan domain juga merupakan irisan daripada kedua domain yang diberikan. Bagaimana dengan pembagian? Pada pembagian pun yang harus kita lakukan adalah membagi kedua buah fungsi yang diinginkan. Hanya untuk melihat domainnya kita harus berhati-hati karena pada pembagian jika hasilnya masih berupa bilangan rasional, fungsi rasional, maka kita harus memperhatikan nilai daripada penyebutnya, di mana penyebut tidak boleh sama dengan 0. Lalu pangkat, fungsi pada pangkat, tulisan seperti ini sama hanya kita mencari fx-nya berapa, kemudian kita pangkatkan. Untuk domainnya pun adalah nilai pangkat dari hasil pangkat daripada yang sudah dilakukan. Kita coba mencari operasi fungsi daripada fungsi yang diberikan ini. Kita akan analisis juga domainnya. Maka sebelum itu kita mencari df daripada masing-masing fungsi, df dan dg di sini. Pada fx sama dengan akar 9 min x kuadrat, bentuknya kita sebut sebagai bilangan irasional. Pada bentuk akar ini kita harus berhati-hati karena tidak semua nilai x bisa terselesaikan pada fungsi yang berbentuk akar. Lalu apa yang kita harus lakukan? Pada domain pada fungsi x, di sini karena bentuknya adalah akar, maka dalamnya akar yaitu 9 min x kuadrat haruslah lebih besar sama dengan 0. Ingat sekali lagi, dalamnya akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini kita bisa memfaktorkan 3 min x kali 3 plus x lebih besar sama dengan 0. Maka didapatkan bahwa kalau kita buat garis bilangan, yaitu ada min 3 serta ada 3. Bulatannya adalah bulatan penuh. Maka kita lakukan uji titik karena di sini mulai dari min, maka di sini adalah min plus min. Karena dia lebih besar, maka HP-nya adalah yang positif. Maka df di sini pada nilai fungsinya, fungsi f untuk akar dari 9 min x kuadrat memiliki domain adalah antara min 3 hingga 3. Ikut ya, min 3 dan 3-nya ada sama dengannya. Lalu bagaimana untuk yang G? Kita amati yang G. Karena Gx adalah 2x plus 1, ini adalah fungsi linier, maka domain daripada fungsi linier adalah semua x bisa masuk di dalamnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa x-nya adalah anggota bilangan real. Maka di sini kita akan mengetahui jika f ditambah gx yang dari sifat di sini adalah penjumlahan dari fx ditambah gx, maka
kita bisa tuliskan di sini adalah fx-nya sendiri akar 9 min x kuadrat plus 2x plus 1. Apakah bisa kita sederhanakan dari kasus ini? Tidak bisa ya, karena bentuknya satunya akar, satunya tidak ada akarnya. Maka biarkan aja seperti ini. Maka kalau kita menganalisis untuk domainnya seperti apa? Ingat, domainnya adalah irisan. Domain dari F plus G adalah irisan daripada DF dan DG. Maka irisan dari X antara min 3 hingga 3 dengan X anggota bilangan real adalah min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Bagaimana dengan pengurangannya? F dikurangkan dengan GX. Maka sama ya, Fx dikurangkan dengan Gx. Tinggal kita buat akar 9 min X kuadrat dikurangkan dengan 2X plus 1. Hati-hati pada pengurangan. Kita harus kasih kurung di sini. Kalau tadi tulisan tanpa kurung, maka jawabannya kurang tepat. Karena ada min di depan sini. Maka harus hati-hati ketika kalian mengurangkan. Maka domainnya apa? Domainnya masih sama ya. Untuk F dikurangkan dengan G adalah sama. Yaitu dia antara min 3 hingga 3. Lalu, bagaimana perkaliannya? Betul, perkaliannya masih sama. Maka bisa kita tuliskan di sini 9 min X kuadrat dikali. Kali bisa dalam bentuk titik seperti ini. Kemudian dikasih kurung 2X plus 1. Dan domainnya pun masih sama karena irisan. Sama dengan kasus yang A dan B tadi. Yaitu domain daripada F kalikan G adalah antara min 3 hingga 3. Bagaimana dengan pembagian? Tinggal kita bagi ya, bahwa akar 9 min X kuadrat dibagi 2X plus 1. Kalau tidak bisa disederhanakan, maka cukup yang ini saja. Hati-hati untuk domainnya. Domainnya adalah X sedemikian sehingga X-nya antara min 3 hingga 3. Tapi kita harus memperhatikan penyebutnya. Di mana pada kasus fungsi rasional penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini bahwa 2X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. 2X tidak boleh sama dengan min 1. Maka X-nya tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Maka X di sini tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Antara min 3 hingga 3. Tapi tidak boleh X sama dengan min 1 per 2. Bisa dipahami ya? Ingatlah, berpikirlah dulu sebelum kalian berucap dan agar kalian bisa berpikir dengan baik, maka bacalah. Sampai jumpa.